Waalaikumsalam teh. Sedang batuk. Ini jangan. Sedang batuk teh. Masih. Kontroversi Panji Gumilang sempat terlibat kasus pencabulan. Si pemimpin Ponpes Al Zaitun diduga bergabung di organisasi terlarang, yaitu Waalaikumsalam teh. Sedang batuk. Ini jangan. Sedang batuk teh. Masih. Ini sudah nggak enak badan. Iya, ya kan kalau misalnya nggak kesini kayaknya nanti nggak percaya kalau kesini sedang nggak enak badan. Kan bilangnya menghindar terus bahasanya. Padahal sudah nggak enak. Oh iya, kapan mulai cari gabah? Tadi baik. Iya baik. Batuk. Ya batuk dari tadi. Dan baik-baik aja. Agak pilek sama batuk saya. Udah ada obatnya sih, udah minum obat. Cuman belum bisa dong. Ya berarti ya. Kalau nggak pilek nggak bisa. Iya. Yo. Gatel kan kemarin. Udah puasa terus kok berotok. Minumnya juga nggak kurang kan. Kesehatan. Tidaklah pantas seorang yang bergelar syekh ya mencontohkan sesuatu yang tidak baik, apalagi dia seorang pemimpin. Tidak baiklah berduaan dengan istri orang lain di dalam satu ruangan. Sangat tidak pantas seorang laki-laki berduaan di satu ruangan dengan istri orang lain. Di mana adabnya? Apa contoh baiknya? Malah nantinya akan menjadi fitnah. Bahwa Panji Gumilang ini memang memiliki mental atau tabiat yang sangat buruk, ya, tabiat yang jahat. Dia mengatakan dirinya syekh, dia menyatakan dirinya profesor, doktor, kiai, pembimbing pondok pesantren Al Zaitun yang katanya suci, mulia, toleransi, perdamaian, ketuhanan, tetapi tabiatnya seperti itu. Dan bagaimana kuasa hukumnya itu membela mati-matian dan melaporkan Mesken Setiawan yang telah membongkar segala kebusukan, kebobrokan, kebejatan Panji Gumilang, malah seolah-olah Panji Gumilang adalah seorang yang suci. Suci dari mananya? Keparat kalau menurut saya itu orang. Sudah banyak memakan korban. Korbannya bukan cuma orang-orang yang telah diperas hartanya, dipaksa untuk mencari dana keluar sana. Bukan cuma hal itu, melakukan tindakan kriminal-kriminal yang sudah puluhan tahun itu tidak dipenjara Panji Gumilangnya. Panji Gumilang yang disebut syekh gitu memberikan perhatian kepada istri orang lain. Bayangkan, apakah wajar orang yang bergelar syekh biasanya dipakai untuk ulama berduaan dengan wanita di satu ruangan dan wanita tersebut adalah istri orang lain? Contoh baik apa gitu loh yang dapat kita ambil dari contoh beliau? Nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Apalagi dia adalah seorang pemimpin pondok pesantren. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kontroversi Panji Gumilang tersandung kasus pencabulan pemimpin Ponpes Al Zaitun itu juga diduga bergabung di organisasi terlarang. Apakah itu? Sosok pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menjadi perbincangan hangat di Indonesia karena terlibat sejumlah kontroversi. Sebelumnya nama Ponpes Al Zaitun mencuat dan menghebohkan publik pertama kalinya saat melaksanakan sholat Id dengan jemaah wanita dan pria bercampur. Masih di hari Idul Fitri 2023, Panji Gumilang mengutip ayat dari kitab Injil saat menyampaikan khutbah.
Dia juga mengaku membela Yahudi dan menyebutnya keturunan Nabi. Seakan Israel bajingan yang harus dijauhi. Israel adalah putra dari Nabi Isa, putra dari Ibrahim AS, ujar Panji dilansir dari kanal YouTube Harry Pras. Baru-baru ini pemimpin Ponpes Al Zaitun itu memiliki rencana untuk membangun gereja dan pesantren Kristen di Ponpes. Hal ini pun membuat masyarakat geger. Tak banyak yang tahu ternyata sosok Panji Gumilang sendiri tak jauh dari skandal dan kontroversi. Pemimpin Ponpes Al Zaitun Indramayu ternyata pernah terlibat sebuah kasus kontroversial. Ya, Panji Gumilang diduga telah melakukan pencabulan terhadap guru di Ponpes Al Zaitun pada tahun 2017 silam. Seorang guru berinisial K melaporkan Panji ke polisi atas dugaan tindakan asusila itu. Sayangnya hingga saat ini kasus belum menemui titik terang dan belum terselesaikan. Kontroversi lainnya dari seorang Panji Gumilang yakni adanya dugaan bergabung di sebuah organisasi terlarang. Pemimpin Ponpes Al Zaitun itu diisukan menjadi imam di negara Islam Indonesia dengan komandemen wilayah 9 pada 2011 lalu. Kabarnya Panji dipanggil dengan sebutan Abu Toto, namun dia membantah kabar tersebut. Diketahui NII sendiri merupakan sebuah organisasi terlarang. Pada 2022 silam, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nur Wahid mengungkapkan NII merupakan induk dari gerakan terorisme. Ideologi NII merupakan induk ideologi yang menjiwai gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme Indonesia, ujarnya. Kontroversi Panji Gumilang tersandung kasus pencabulan pemimpin Ponpes Al Zaitun itu juga diduga bergabung di organisasi terlarang. Apakah itu? Sosok pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menjadi perbincangan hangat di Indonesia karena terlibat sejumlah kontroversi. Sebelumnya nama Ponpes Al Zaitun mencuat dan menghebohkan publik pertama kalinya saat melaksanakan sholat Id dengan jemaah wanita dan pria bercampur. Masih di hari Idul Fitri 2023, Panji Gumilang mengutip ayat dari kitab Injil saat menyampaikan khutbah. Dia juga mengaku membela Yahudi dan menyebutnya keturunan Nabi. Seakan Israel bajingan yang harus dijauhi. Israel adalah putra dari Nabi Isa, putra dari Ibrahim AS, ujar Panji dilansir dari kanal YouTube Harry Pras. Baru-baru ini pemimpin Ponpes Al Zaitun itu memiliki rencana untuk membangun gereja dan pesantren Kristen di Ponpes. Hal ini pun membuat masyarakat geger. Tak banyak yang tahu ternyata sosok Panji Gumilang sendiri tak jauh dari skandal dan kontroversi. Pemimpin Ponpes Al Zaitun Indramayu ternyata pernah terlibat sebuah kasus kontroversial. Ya, Panji Gumilang diduga telah melakukan pencabulan terhadap guru di Ponpes Al Zaitun pada tahun 2017 silam. Seorang guru berinisial K melaporkan Panji ke polisi atas dugaan tindakan asusila itu. Sayangnya hingga saat ini kasus belum menemui titik terang dan belum terselesaikan. Kontroversi lainnya dari seorang Panji Gumilang yakni adanya dugaan bergabung di sebuah organisasi terlarang.